Halo Sobat Bola Nusantara, selamat datang di channel Tim Senior. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Seperti biasa, berikut update timnas terbaru dan semoga kalian dalam keadaan fit dan siap menyambut pertandingan penting timnas lawan Jepang. Nanti sore pukul 17.35 WIB, Jepang dan Indonesia akan bentrok di matchday terakhir Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Meski hasilnya tak lagi menentukan bagi Indonesia, karena skuad Garuda sudah memastikan tempat di ronde keempat, pertandingan ini tetap jadi sorotan besar. Siapa sangka, dari yang dulu hanya berharap jadi juara AFF, kini timnas Indonesia sudah melangkah sejauh ini. Tahun lalu tampil di Piala Asia, tim U23 hampir tembus Olimpiade dan sekarang nama Indonesia sudah mulai diperhitungkan sebagai calon peserta Piala Dunia. Dunia pun mulai melirik. Banyak konten kreator luar negeri berdatangan ke stadion, bikin vlog soal atmosfer dukungan. Bahkan FIFA dan akun resmi Piala Dunia pun rajin membagikan momen-momen dari laga Indonesia. Hal ini jelas bukan hasil sulapan. Semua berkat kerja keras para pemain, pelatih, federasi, dan dukungan penuh dari pemerintah. Patut diapresiasi. Apalagi beberapa pemain dari Liga 1 tampil bagus dan diberi kepercayaan di laga sebelumnya. Ini membuktikan bahwa siapapun yang berkualitas, asal dia WNI dan bisa kasih kontribusi, dia akan dipanggil dan diberi kesempatan. Seleksi pemain sekarang juga makin ketat. Persaingan sehat kayak gini bikin kualitas tim terus naik. Wajar kalau sesekali muncul perdebatan di antara fans soal siapa yang pantas dipanggil atau tidak. Tapi ingat, beda antara kritik dan hujatan. Kritik boleh asal membangun. Hujatan? Enggak banget. Pemain juga manusia. Kalau mental mereka jatuh karena komentar negatif, siapa yang rugi? Tim kita juga. Soal laga nanti sore, jangan terbawa narasi misi balas dendam. Nggak perlu lebay. Ya memang Indonesia kalah di pertemuan sebelumnya lawan Jepang. Tapi itu bukan leg pertama dari sistem 2 leg. Ini sistem home away dalam format setengah kompetisi. Dan Jepang saat itu bermain sangat fair. Bahkan pelatih mereka, Hajime Moriyasu, sudah lama memuji perkembangan timnas Indonesia, bahkan sejak Piala Asia tahun lalu. Beliau berharap Indonesia bisa jadi teman seperjalanan Jepang menuju Piala Dunia. Jadi, nggak ada dendam-dendaman. Jepang itu sahabat, bukan musuh. Jepang memang kelasnya jauh di atas. Mereka langganan Piala Dunia dan bahkan sedang menargetkan jadi juara dunia di 2034 atau 2050 lewat program jangka panjang yang sangat serius. Dari segi permainan, Jepang itu komplit banget. Bisa main pendek, panjang, crossing, direct pass, ball possession lama, atau serangan cepat. Pemainnya juga geraknya pintar, selalu cari ruang dan saling support dalam tiap skema. Satu pemain pegang bola, minimal 2 lainnya udah lari cari posisi. Itulah yang bikin mereka disebut sebagai smart team. Indonesia bisa belajar banyak dari itu. Chemistry antar pemain kita memang baru terbentuk. Apalagi beberapa pemain naturalisasi baru beberapa kali tampil. Tapi progresnya udah mulai kelihatan, terutama waktu lawan Cina. Meskipun secara ranking FIFA China lebih tinggi, para pemain Indonesia enggak panik. Mereka solid, tenang, dan bermain sebagai tim. Ini yang harus dipertahankan. Nanti Jepang mungkin enggak menurunkan semua pemain pilarnya. Ada 7 debutan yang dibawa Moriyasu. Tapi Jepang tetap Jepang. Siapapun yang main, mereka punya sistem yang rapi. Kita tetap harus siap. Soal susunan pemain Indonesia, kemungkinan Patrick Kluivert akan rotasi. Marcelino sudah siap tampil lagi. Martin Paes juga. Ivar Jenner kemungkinan absen, tapi stok pemain di lini tengah cukup banyak. Ricky Kambuaya bisa saja main lagi kalau kondisi fisiknya oke. Bisa juga dia diistirahatkan. Di belakang ada peluang bagi pemain lain untuk tampil. Mungkin Mes Hilgers, mungkin masih tetap dengan formasi sebelumnya. Di lini tengah, Patrick bisa saja mencoba kombinasi baru. Tapi satu hal yang pasti, strategi Indonesia kemungkinan akan lebih defensif. Bermain tandang melawan tim sekelas Jepang, wajar kalau kita lebih banyak menunggu dan mengandalkan serangan balik cepat. Jepang itu tim yang rajin cetak gol di kualifikasi ini. Jadi, penting banget untuk para pemain kita menjaga fokus dan jangan bikin kesalahan-kesalahan mendasar kayak di pertemuan pertama. Kesalahan kecil bisa fatal kalau lawan secerdas Jepang. Tapi kalau para pemain bisa tampil solid seperti saat lawan Cina, dengan kolektivitas,
komunikasi, dan pressing yang rapi, setidaknya kita bisa bertahan lebih lama dan mencuri momentum. Target realistisnya, dapat 1 poin aja udah luar biasa. Tapi andai pun kalah, bukan berarti layak dihujat. Kita bisa kritik cara bermain ya, tapi jangan tekan pemain seolah-olah mereka harus menang di tiap pertandingan. Apalagi ini bukan uji coba, bukan laga formalitas, dan jelas bukan laga balas dendam. Pertandingan besok adalah momentum emas bagi timnas Indonesia untuk menguatkan chemistry dan terus melangkah ke level berikutnya. Kita butuh proses. Pemain baru, pelatih juga baru beberapa tahun, tapi arah pembangunannya sudah benar. Jepang pasti akan menyerang total, apalagi mereka main di kandang sendiri. Tapi Indonesia juga bukan tanpa taji. Dengan modal semangat, kedisiplinan, dan kerjasama tim yang solid, siapa tahu kita bisa mencuri kejutan. Semua kemungkinan masih terbuka. Yang penting, dukungan dari kita jangan setengah-setengah. Banyak supporter sudah berangkat ke Jepang, dan buat yang nonton dari rumah, yuk sama-sama kasih energi positif. Nggak usah bawa politik, nggak usah bawa emosi, cukup cinta sama sepak bolanya, nikmati permainannya. Apapun hasilnya, proses ini sedang menuju ke sesuatu yang besar. Dan kita semua adalah bagian dari perjalanan itu. Indonesia baru saja meraih kemenangan penting lawan Cina dengan skor tipis 1-0 lewat penalti. Tapi bukan dari skema open play, dan ini langsung bikin banyak yang bertanya-tanya. Kenapa sih lini depan Indonesia masih kesulitan mencetak gol dari permainan terbuka? Padahal secara keseluruhan permainan kita cukup oke. Timnas Cina juga bukan lawan sembarangan, walaupun posisinya ada di dasar klasemen. Mereka menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama di lini belakang. Pertahanan mereka rapat dan disiplin. Masalahnya, Indonesia sampai sekarang masih terlalu bergantung pada satu sosok di depan, Ole Romeni. Dan saat beberapa pemain kunci absen seperti Marcelino Ferdinand di sisi kanan dan Orat Mangun di kiri, dampaknya langsung terasa. Ole jadi sulit dapat suplai bola dan minim ruang untuk eksploitasi lini pertahanan lawan. Inilah PR besar buat pelatih Patrick Kluivert. Lini belakang kita sudah solid, lini tengah semakin stabil, bahkan penjaga gawang kita luar biasa. Tapi sektor depan belum kelar. Produktivitas gol kita masih rendah. Bahkan di laga-laga yang kita menangkan, skornya sering tipis. 1-0, 2-1, dan jarang banget menang telak. Kombinasi Ole dan Egy Maulana Fikri sebenarnya cukup menjanjikan. Di laga lawan Cina kemarin, keduanya bermain cukup padu. Pelatih juga sempat mengubah formasi jadi 3-4-1-2 dengan Ricky Kambuaya main di belakang dua striker sebagai gelandang serang dengan peran lebih bebas. Tapi walau secara permainan cukup nyaman, tetap saja peluang berbahaya masih minim. Penyelesaian akhir juga belum klinis. Kevin Dick sempat punya peluang emas tapi gagal jadi gol. Ole dan Egy pun punya kesempatan masing-masing tapi belum maksimal. Jadi, meski kita sudah bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia di putaran ketiga ini, dalam urusan mencetak gol dari open play, masih banyak yang harus dibenahi. Lawan Jepang nanti jadi momen penting. Kedua tim memang sudah sama-sama lolos. Tapi jangan salah, ini bukan laga yang bisa dianggap remeh. Buat pemain, setiap pertandingan adalah panggung buat unjuk kualitas. Dan justru pemain cadangan Jepang yang bakal turun nanti bisa lebih berbahaya. Mereka bakal main ngotot demi menarik perhatian pelatih mereka. Pelatih Jepang mungkin enggak turunin Minamino atau Ritsudoan, tapi pelapisnya juga bukan sembarang. Ada yang main di Liga Belanda, Swiss, dan Eropa lainnya. Jadi kualitas tetap tinggi. Jepang memang punya keunggulan dari segi kedalaman skuad.
Mereka bisa panggil 50-an pemain dengan jam terbang tinggi. Sementara kita masih sekitar di bawah 30 pemain inti dan sebagian besar belum punya pengalaman internasional sebanyak itu. Menghadapi Jepang, Coach Patrick kemungkinan tetap pakai pola dasar 3-4-3 atau 3-4-1-2, tapi pasti bakal ada penyesuaian. Ini kesempatan bagus buat pelatih untuk mengevaluasi semua pemain. Pemain-pemain yang belum dapat menit main seperti Mes Hilgers atau Shane Patinama mungkin akan dicoba. Begitu juga Ivar Jenner yang belakangan lebih sering duduk di bangku cadangan. Laga ini penting bukan cuma buat hasil, tapi untuk asesmen tim menuju babak keempat. Karena di sana kita bakal ketemu lawan-lawan yang secara kualitas di atas kita. Ada Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, semua tim besar di kawasan Timur Tengah. Kalau bicara peluang di babak keempat, kita memang harus realistis tapi tetap optimis. Rekor pertemuan kita lawan tim-tim Arab masih buruk. Kita pernah kalah dari semuanya. Bahkan dari Oman yang dianggap relatif lebih lemah. Cuma Palestina yang punya rekor lumayan seimbang, sekali menang, sekali imbang, sekali kalah. Tapi belakangan kita udah mulai nunjukin peningkatan. Kita bisa kalahin Arab Saudi dan Bahrain yang jadi juara Gulf Cup. Artinya tim ini makin solid. Tapi kita juga harus waspada. Tim-tim Timur Tengah punya kelebihan yang gak cuma teknis. Faktor cuaca di sana panas banget, plus gaya main mereka lebih fisikal. Banyak duel keras, banyak benturan, stamina jadi kunci. Nah, dalam 4 bulan ke depan sebelum babak keempat dimulai Oktober nanti, kita masih punya waktu. Waktu yang harus dimanfaatkan maksimal. Ada agenda uji coba lawan Lebanon dan Kuwait, 2 lawan kuat dari Timur Tengah. Itu bakal jadi simulasi penting buat uji mental dan fisik. Selain itu, pelatih juga punya waktu buat memperkuat skuad. Bukan cuma lewat naturalisasi. Liga 1 dan Liga 2 bisa jadi ladang pencarian talenta baru. Siapa tahu ada kejutan kayak Yop Sayuri atau Beckham Putra yang bisa nyempil jadi pilihan utama. Tim ini masih bisa tumbuh. Jadi intinya, lawan Jepang harus dimaksimalkan. Bukan cuma soal hasil, tapi buat menilai seberapa siap kita hadapi babak keempat nanti. Kita semua tahu, mimpi ke Piala Dunia bukan hal mustahil. Tapi perlu kerja keras, evaluasi terus-menerus, dan keberanian untuk berbenah. Kalau semua dipersiapkan matang, siapa tahu mimpi itu bisa jadi nyata.